lagi bersama Kak Adel dan Kalian di ibadah online Joa Kids. Hayo dan Ever. Adik-adik sudah siap? Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu bareng-bareng? Wah, kayaknya udah siap semua itu, Kak. Udah siap ya? Wah. Hari ini kita mau sembah dan puji Tuhan sama-sama, oke? Oke. Matanya lihat kemana, Kak? Sini. Lihat ke sini Iya. ya. Mainannya disingkirin. disimpan dulu ya. Iya, disimpan dulu. Makanannya disimpan dulu ya. Karena hari ini Kak Ade sama Kak Lia mau ajak kita sama-sama berdiri ya. Yuk, semuanya berdiri. Iya, masa Kak Ade sama Kak Lia doang ya yang Iya. berdiri. Adik-adik juga dong berdiri. Oke? Oke. Kita mau awali sekolah minggu hari ini dengan kita sembah Tuhan. Oke? Kalian ingat lagunya Joa Kids, Kau Ku Sembah? Bisa semua? Bisa ini ada Bisa suara ya? Ajib kan? Iya dong. Kita mau arahkan hati kita ke Tuhan. Tutup mata kalian adik-adik. Hari ini keluarkan suara kalian buat Tuhan Yesus. Oke? Ku datang, ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku datang ya Tuhan, masuk hadirat
Terima kasih Terima kasih buat hari ini buat hari ini kami boleh kami boleh ibadah online ibadah online Joel Kids. Joel Kids. Hari ini Hari Tuhan, ini Tuhan kami mau kami mau berikan berikan yang terbaik yang terbaik untuk Engkau. untuk Engkau. Kami mau Kami mau puji puji dan sembah dan sembah nama-Mu Tuhan. Namamu Tuhan. Hadir Tuhan Hadir Tuhan di rumah kami masing-masing kami masing-masing dan biarkan dan biarkan Engkau Engkau yang melawat yang melawat kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus ya. Oke? Siap? Berikan yang terbaik buat Tuhan. Siap? Terima kasih Bapa. Apa? Terima kasih. Kita muter sama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Kurang keras suaranya, lebih keras lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Muter. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas apa berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kita mau nyanyikan dari awal. Terima kasih, mana suaranya? Terima kasih, muter. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Apa? Kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yuk kita gerakan, kita tabu kita buat Tuhan ya. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus ya Kalia ya. Coba Kalia gimana gerakannya? Asik banget ya. Adik-adik di rumah wah, gak kalah keren ya Kalia ya. Siap-siap. Habis ini kita mau nyanyi lagi. Sama-sama katakan. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu. Sekali lagi adik-adik, katakan bersyukur kepadamu. Yeay. Adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan apa? Hari Natal Kades. Wah, asik ya. Kita mau puji Tuhan pakai lagunya Joel Kids. Hari Natal. Semuanya bersuka cita ya hari ini. Katakan, hari ini adalah hari Natal. Hari apa adik-adik? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Juru selamat datang ke dunia, membawa terang dan
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Kita sudah gerakan tubuh kita sudah nyanyi buat Tuhan. Sekarang sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Dengan firman-Mu, dan firman-Mu, bentuklah hatiku Tuhan, lah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu, itulah kerinduanku. Kita mau sama-sama nyanyikan dari awal adik-adik. Kita mau minta Tuhan bersihkan hati setiap kita. Kan hatiku Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, bentuk hati setiap kami Tuhan. Tulah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut firman-Mu. Kami mau selalu dekat dengan-Mu, dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu, itulah kerinduanku. Biarkan itu yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau senangkan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan dalam hidup ini Tuhan, tujuan kami hanya satu Tuhan, yaitu membuat Engkau senang atas kami Tuhan. Sama-sama katakan, hidup seturut firman-Mu. Angkat tangan kalian adik-adik. Hari ini yang sungguh-sungguh mau serahkan hidupnya ke Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Hari ini nyanyi dari hatimu. Hanyalah menyenangkan-Mu, itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarkan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan menjadi korban yang menyenangkan untuk Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan. Berikan telinga kami yang mau mendengar, hati yang mau menerima setiap firman-Mu Tuhan. Dan biarkan firman-Mu itu menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi ya sama Kak Adel. Wah, gak terasa ya adik-adik, kita sudah ada di pertengahan bulan Desember. Dan sebentar lagi kita akan merayakan apa? Natal. Tapi by the way nih, Joel Kids punya acara Natal loh adik-adik, tanggal 21 Desember jam 4 sore. Buat kalian yang di Semarang nih atau deket-deket Semarang bisa join di gereja Higher Than Ever. Atau buat kalian yang di luar Semarang,
tenang aja ya, don't worry. Karena kita akan ada live streaming di YouTube-nya Higher Than Ever Church. Oke? Tapi selain itu juga ada yang spesial dari Joel Kids. Tahu nggak apa? Apa? Album ketiga adik-adik. Siapa di sini yang udah punya album pertama dan album kedua? Siapa? Wah, banyak ya adik-adik. Siapa yang gak sabar mau dengerin album ketiga? Gak sabar semua. Lagunya asik-asik loh adik-adik. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Nanti ada flash disknya, ada di YouTube dan ada di Spotify juga. Pokoknya stay tune ya, oke? Kita kembali ke firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik. Karena Natal kan identik sama kelahirannya Tuhan Yesus. Minggu lalu kita belajar bahwa berita kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita bagi semua orang. Termasuk kita. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus membawa sukacita itu kemanapun dan dimanapun kita berada. Hari ini kita belajar firman Tuhan lagi masih tentang kelahirannya Tuhan Yesus. Tapi Kak Adel mau tanya nih, kalian masih ingat gak kalian lahir di mana? Kalau Kak Adel nih adik-adik, Kak Adel lahir di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Oh, Kak Adel masih inget kan? Soalnya dikasih tahu mamanya Kak Adel. Kalian di mana? Pasti kebanyakan di rumah sakit atau enggak klinik bersalin ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu lahir di mana adik-adik? Tahu semua kan? Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Waktu Kak Adel seusia kalian ya, waktu Kak Adel dengar cerita ini, Kak Adel cuma Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba toh. Tapi adik-adik setelah Kak Adel udah umur segini, Kak Adel pernah masuk kandang. Kak Adel langsung tutup mulut, tutup hidung. Karena apa adik-adik? Karena bau ya. Udah gitu kotor kalau belum dibersihin kandangnya. Kak Adel langsung sadar, wah Tuhan Yesus lahir di tempat seperti ini. Kandang yang bau dan kotor adik-adik. Nah kita mau belajar ya, ingat-ingat lagi ceritanya bagaimana sih Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Nah adik-adik ini ceritanya. Waktu itu Kaisar mengadakan sensus penduduk ya adik-adik di seluruh dunia. Jadi didata adik-adik seluruh penduduk di dunia. Makanya orang-orang itu akan kembali ke kampung halamannya. Hal yang sama berlaku juga sama orang tuanya Yesus. Siapa? Yusuf dan Maria. Mereka harus kembali ke kampung halamannya Yusuf. Jadi mereka dari Nazaret, mereka kembali ke Bethlehem. Saat itu adik-adik, Maria sudah mengandung Yesus. Kalau kalian di sini punya adik, pernah lihat mama kalian hamil adik kalian. Wah perutnya besar ya adik-adik. Nah Maria juga sama. Waktu itu perutnya sudah besar. Di tengah perjalanan Yusuf dan Maria, tiba-tiba Maria harus melahirkan. Adik-adik kalau orang mau melahirkan itu rasanya sakit loh adik-adik. Rasanya perutnya tuh sakit banget. Pengen rasanya cepet-cepet melahirkan. Nah akhirnya Yusuf dan Maria ini mencari tempat penginapan di Bethlehem. Tapi karena semua orang lagi balik ke kampung halamannya, semua tempat penginapannya itu pada penuh adik-adik. Yusuf dan Maria ditolak semua pemilik tempat penginapan dengan alasan penuh. Dan akhirnya Maria harus melahirkan di kandang domba. Adik-adik, pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan Yesus harus dilahirkan di kandang domba Kak? Tuhan Yesus itu kan Tuhan, dia kan berkuasa Kak. Kenapa gak dibuatnya lahir di hotel bintang 5, hotel yang mewah? Kenapa adik-adik? Kita mau belajar ya. Makna dari kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba. Poin pertama adik-adik, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Adik-adik seperti yang kita udah bilang tadi ya, Tuhan Yesus itu kan berkuasa. Dia Tuhan,
Dia raja di atas segala raja, dia pencipta segalanya. Bahkan dia punya Bapa yang empunya surga. Berarti Tuhan Yesus itu tempatnya di mana adik-adik? Di sorga, bukan di dunia sebenarnya. Tapi kalau Tuhan Yesus mau turun ke dunia, itu semua demi siapa? Demi kita. Adik-adik, kalau Kak Adel baca ya, kesaksian orang-orang yang pernah dibawa ke sorga, mereka bilang sorga itu tempat yang indah, tempat yang nyaman banget. Sampai mereka itu rasanya gak mau balik ke dunia, karena di dunia gak enak, enaknya di sorga. Tapi Tuhan mau loh turun ke dunia. Apakah Tuhan turun ke dunia itu buat pamer kalau dia Tuhan? Iya. Misalnya kan kita sering lihat ya di YouTube itu pada pamer kekayaan, pamer kepintaran. Tapi apakah Tuhan itu turun ke dunia untuk pamer kalau dia itu Tuhan? Enggak adik-adik. Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia lahir di kandang domba yang bau dan kotor. Itu semua demi siapa? Demi kalian semua, demi Kak Adel, demi semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan merendahkan dirinya demi menyelamatkan kita semua. Poin yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus tidak menolak kita meskipun dunia menolaknya. Adik-adik, tadi ceritanya Kak Adel sudah bilang ya, Yusuf dan Maria itu ditolak sama semua pemilik penginapan dengan alasan penuh. Padahal melahirkan itu kan keadaan yang mendesak ya adik-adik. Sakit banget, harus segera ditolong. Menurut Kak Adel sebenarnya pemilik penginapan tuh bisa saja menolong. Walaupun cuma sekedar mungkin di lobi hotelnya ya adik-adik. Itu kan tempat yang lebih layak daripada kandang domba. Tapi kenyataannya apa? Semua pemilik penginapan menolaknya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengalami penolakan bahkan sebelum dia dilahirkan ke dunia ini. Mungkin saat ini kita berpikir ya, Kak, pemilik penginapannya itu ngawur ya Kak, harusnya kan tetap ditolong ya. Mereka tuh nggak tahu Yusuf dan Maria tuh mengandung juru selamat atas dunia ini. Harusnya kan mereka menolongnya ya, nggak menolak mereka ya Kak. Adik-adik sadar nggak kalau terkadang kita seperti pemilik penginapan itu loh, kita menolak Tuhan Yesus. Hah? Kok bisa Kak? Nih contohnya ya, Tuhan Yesus itu suka loh adik-adik menghabiskan waktu sama kita. Tuhan Yesus suka kalau kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang ke kita, Nak, yuk kita menghabiskan waktu berdua yuk. Yuk berdoa yuk nak, aku ada di sampingmu loh. Terus kita langsung berkata, tidak Tuhan, hari ini tuh aku sekolah. Habis sekolah aku tuh ekskul. Habis ekskul aku harus les. Habis les aku harus belajar lagi karena besok aku ulangan Tuhan. Itu belum waktu aku buat makan, buat main game, habis itu buat nyusun jadwal buat besok. Gak bisa Tuhan, besok aja ya, itu pun kalau aku ada waktu ya Tuhan. Adik-adik sadar gak kalau itu adalah perbuatan kita menolak Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus pernah gak menolak kita adik-adik. Kadang kita datangnya ke Tuhan Yesus waktu apa sih? Waktu sedih ya. Tuhan, masa aku dimarahin sama kakakku? Padahal kan aku gak salah Tuhan. Tapi dia marah-marah sama aku. Tuhan, balas kakakku ya, biar dia tahu rasa. Gitu adik-adik kita datang ke Tuhan. Terus mungkin kalau kita lagi pengen sesuatu. Tuhan, tahu gak Tuhan? Tadi temenku ada yang bawa robot. Robotnya keren loh Tuhan, robotnya bisa terbang. Wah aku pengen Tuhan, tapi waktu aku bilang sama mama bilangnya gak boleh karena harganya mahal. Mama tuh pelit ya Tuhan, tapi Tuhan gak pelit kan, Tuhan mau beliin aku kan Tuhan. Nah seringkali kita datang ke Tuhan waktu kita lagi butuh aja. Tapi Tuhan pernah gak menolak kita,
bilang, ih kamu ngapain datang ke aku? Aku gak mau nganggap kamu jadi anakku lagi. Ngapain sana. Pernah Tuhan bilang kayak gitu adik-adik? Tidak. Tuhan selalu menunggu kita loh untuk datang ke Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan selalu menunggu waktu-waktu itu. Jadi hari ini belajar untuk tidak menolak Tuhan Yesus. Habiskan waktu bersama dengan Tuhan. Ya adik-adik, kita masuk ke poin ketiga. Tuhan Yesus mau dekat dengan kita meskipun kita kotor. Adik-adik, Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kandang domba itu tempat yang identik dengan bau dan kotor. Nah, mungkin biar kalian lebih ngerti, lebih paham, Kak Adel visualisasikan ya Kak Adel ke kandang domba dulu. Sebentar. Adik-adik, lihat nih, Kak Adel sudah ada di kandang domba. Lihat kan adik-adik, ini tempat yang identik dengan bau dan kotor. Kotoran domba bisa saja berserakan di mana-mana adik-adik. Kita aja nggak tahan pasti lama-lama ada di sini. Karena apa? Karena bau ya. Kita pasti langsung tutup hidup kita. Tapi apakah Tuhan jijik dilahirkan di tempat seperti ini adik-adik? Tidak sama sekali. Adik-adik sadar enggak? Terkadang hati kita seperti kandang domba ini loh. Kotor dan bau. Hah? Kenapa Kak? Kok hati kita kotor dan bau? Emang hati kita bisa kotor dan bau ya Kak? Bisa adik-adik. Karena dosa. Karena kita berdosa. Coba hari ini siapa yang sudah melakukan dosa? Kak Adel ikut angkat tangan. Karena Kak Adel yakin deh hari ini pasti Kak Adel udah berdosa tanpa Kak Adel sadari adik-adik. Dan itu yang membuat hati kita ini kotor dan bau. Terus gimana Kak caranya supaya hati kita ini tidak seperti kandang domba yang kotor dan bau? Caranya adalah adik-adik datang dan bertobat ke Tuhan. Kalian ingat kisahnya Zakheus adik-adik? Zakheus itu ya berdosa loh. Dia pemungut cukai, dia merampas dari orang-orang yang gak bersalah adik-adik. Tapi waktu ada Tuhan Yesus, dia mau lihat Tuhan Yesus, dia sampai manjat pohon karena dia pendek adik-adik. Dia sangat pengen lihat Tuhan Yesus. Tapi apa Tuhan Yesus waktu itu ngomong sama Zakheus? Kamu ngapain lihat-lihat aku? Kamu kan orang berdosa, kamu gak layak ketemu sama aku. Gitu adik-adik? Tidak ya. Bahkan Tuhan Yesus menyambut Zakheus dan datang ke rumahnya. Akhirnya pertobatan pun terjadi. Hari ini kalau kita sadar hati kita itu bau dan kotor adik-adik. Hari ini datang ke Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan yang bisa membersihkan hati kita. Hati kita yang kotor, bau, jadi bersih adik-adik. Setiap dosa kita dibersihkan sama Tuhan. Kalau kita mau datang dan minta ampun sama Tuhan. Nah adik-adik, Kak Adel punya sesuatu, bentar-bentar. Kak Adel sudah siapin nih. Wah, apa ini adik-adik? Uang 100.000. Siapa di sini uang jajannya sehari 100.000? Sangar ya. Kak Adel aja kalah adik-adik. Ini uang 100.000 sehari bisa buat makan bakso berapa porsi ya. Sampai kenyang kali ya kita ya. Sampai kekenyangan. Uang 100.000 ini kalau Kak Adel bejek-bejek nih. Jadi kayak gini. Nilainya tetap 100.000 apa berkurang adik-adik? Tetap 100.000 kan? Kalau Kak Adel, oke ya Kak Adel jatuhin ya. Terus Kak Adel injek-injek. Pang. Kira-kira uangnya tetap 100.000 atau berkurang? Tetap 100.000. Kalau misalnya nih Kak Adel buang ini ke tempat yang bau dan kotor. Kalian mau tetap ambil apa enggak?
Mau ya pasti ya, karena lumayan buat jajan di kantin sekolah adik-adik. Nah, Kak Adel berharap dari ilustrasi uang 100.000 ini kita bisa sama-sama belajar adik-adik. Sekotor apapun kita, sebau apapun kita, sekecil apapun kita di mata orang adik-adik, di mata Tuhan kita tetap berharga. Dan Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Itulah 3 makna kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba adik-adik. Kak Adel berharap momen Natal kali ini menjadi momen kalian untuk mengingat bahwa kalian punya Tuhan yang sangat mencintai kalian. Tuhan yang mau merendahkan dirinya untuk turun ke dunia. Dia lahir di kandang domba yang bau dan kotor. Karena cintanya begitu besar buat kita semua. Ketika kalian merasa kotor, merasa bau, kalian dibully sama teman-teman kalian. Kalian dibilang, kamu gak bisa apa-apa. Kamu gedenya mau jadi apa? Adik-adik ingat Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kalian. Dan Tuhan Yesus mau pakai kalian dengan luar biasa. Tuhan Yesus yang bilang kalau Tuhan Yesus menjanjikan masa depan yang cerah buat kalian. Supaya kalian bisa memuliakan Tuhan. Kalau kalian mengalami penolakan, kalian ditolak mungkin sama keluarga kalian sendiri, sama saudara kalian, sama teman kalian, atau bahkan sama orang yang kalian gak kenal. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mengalami penolakan yang sama. Tapi apakah Tuhan Yesus membalasnya? Tidak sekalipun adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti Tuhan Yesus yang tidak membalas semua perbuatan jahat kepada Tuhan Yesus dan juga mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Itu adalah firman Tuhan hari ini adik-adik. Kak Adel berharap kita belajar sesuatu ya sama-sama hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita belajar makna kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba. Sebentar lagi kita mau sembah Tuhan, kita mau puji nama Tuhan adik-adik, tapi juga kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidupku ya Tuhan. Walaupun hidupku kotor, hidupku bau, hidupku sering dijelek-jelekin sama orang lain. Tapi aku mau serahkan hidupku sama Tuhan. Karena aku tahu Tuhan sangat mencintai aku. Tuhan turun ke dunia, lahir ke dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan aku. Kita mau arahkan hati kita ke Tuhan adik-adik hari ini. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan, kuserahkan padamu Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Tuhan kuserahkan hidup. Tuhan kuserahkan hidupku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk memuliakanmu. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Tuhan kuserahkan hidup. Kuserahkan hidupku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku
Engkau Tuhan sungguh mencintai kami Tuhan. Engkau rela turun ke dunia. Bahkan Engkau lahir di kandang domba karena Engkau sangat mencintai kami semua. Tuhan, hari ini ajari kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap hati kami yang bau dan kotor Tuhan. Bersihkan hati setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai hidup kami dengan luar biasa Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang akan menjadi alat-Mu Tuhan di dunia ini. Untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Untuk melakukan tugas-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik gimana hari ini? Seru? Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan sama-sama ya tadi. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga udah berdoa buat bangsa kita. Nah, hari ini ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa minggu depan ini ya nonton lagi ya ibadah online-nya Joel Kids. Oke? Sekarang kita mau berdoa sama-sama. Yuk angkat kedua tangan kalian. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Kami sangat senang Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, biar Engkau yang pegang kendali Tuhan atas kami dan keluarga kami selama seminggu ini. Engkau yang berikan kesehatan, perlindungan, damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Dan di sekolah kami Tuhan, Engkau yang berikan kami hikmat, kepintaran yang daripada-Mu Tuhan. Biarkan kami jadi terang dan garam Tuhan dimanapun kami berada. Ajari kami Tuhan untuk semakin dekat dengan-Mu, semakin kenal Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kembalikan kami minggu depan dengan keadaan yang sehat, semangat, memuji dan menyembah Engkau dan belajar hal yang baru tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang berapi-api katakan amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.